seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you, don't leave me out here dancing alone. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asti Hildawati dari Prodi PAIA semester 6. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang memahami Quran surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 12 sampai 14 tentang penciptaan manusia. Materi yang akan disampaikan yaitu yang pertama, identitas Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, bacaan dan terjemah serta kandungan surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, dan yang terakhir yaitu hikmah dari Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Nah, yang pertama, identitas Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Seperti yang telah kita ketahui, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang merupakan pedoman hidup. Di dalamnya terdapat petunjuk, pedoman, dan solusi bagi segala permasalahan kehidupan. Membaca dan memahami Al-Quran adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan keberkahan dalam hidup. Salah satu surat dalam Al-Quran yang membahas tentang penciptaan manusia adalah surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Ayat-ayat ini menjelaskan secara rinci tahapan-tahapan penciptaan manusia, mulai dari saripati tanah hingga menjadi makhluk yang sempurna. Dengan memahami ayat-ayat ini, kita dapat semakin mengagumi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mensyukuri nikmat penciptaan yang telah diberikan kepada kita. Surah Al-Mu'minun ini berasal dari bahasa Arab. Al-Mu'minun, orang-orang yang beriman, adalah surah ke-23 dari Al-Quran. Surah ini terdiri atas 118 ayat dan termasuk golongan surah-surah Makkiyah. Dinamai Al-Mu'minun karena permulaan ayat ini menerangkan bagaimana seharusnya sifat-sifat orang mukmin yang menyebabkan keberuntungan mereka di akhirat dan ketentraman jiwa mereka di dunia. Demikian tingginya sifat-sifat itu hingga ia telah menjadi akhlak bagi Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya mari kita membaca Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fakhalaqna al-'alaqata mudghatan fakhalaqna al-mudghata idaman faqasawna al-'idama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Shadaqallahul azim. Yang artinya yaitu, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah pencipta yang paling baik. Selanjutnya, kandungan Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Ayat 12, ayat ini mengingatkan manusia akan asal-usulnya yang sederhana. Sebesar apapun pencapaian atau kekuasaan manusia, ia tetap berasal dari tanah, sehingga tidak pantas baginya untuk sombong. Kemudian ayat 13, ayat ini menunjukkan bahwa rahim adalah tempat yang kokoh, melindungi janin dari bahaya luar selama masa kehamilan. Secara ilmiah, rahim memiliki struktur kuat dengan sistem perlindungan yang menjaga janin dari guncangan. Kemudian yang terakhir, ayat 14 ini menjelaskan bahwa ketika telah berada dalam rahim seorang perempuan dalam waktu tertentu atau 40 hari, nutfah tersebut berkembang menjadi alaqoh atau segumpal darah. Kemudian dalam kurun waktu tertentu pula
40 hari, alaqah tersebut berubah menjadi mudghah atau segumpal daging. Lalu selama kurun waktu tertentu, mudghah tersebut berubah menjadi tulang belulang yang terbungkus daging dan akhirnya tumbuh dan berkembang menjadi anak manusia. Sebagaimana telah disebutkan juga dalam ayat tersebut, kemudian kami menjadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Dan materi yang terakhir yaitu hikmah dari Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Yang pertama yaitu kesadaran akan asal-usul manusia. Manusia berasal dari tanah, saripati yang sederhana. Hal ini mengingatkan kita untuk tidak sombong, karena sejatinya kita hanyalah makhluk kecil yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kebesaran Allah dalam penciptaan. Proses penciptaan manusia dari air mani hingga menjadi makhluk yang sempurna menunjukkan keajaiban dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menjadi bukti nyata yang memperkuat keimanan kita kepadanya. Kemudian yang ketiga, pentingnya bersyukur. Mengetahui betapa kompleks dan luar biasanya proses penciptaan ini seharusnya mendorong kita untuk senantiasa bersyukur atas nikmat kehidupan yang telah Allah berikan kepada kita. Dan yang terakhir, tanggung jawab sebagai makhluk istimewa. Sebagai makhluk yang berbeda dan dilengkapi dengan akal, manusia memiliki tanggung jawab besar untuk memanfaatkan kehidupannya dengan sebaik-baiknya dalam beribadah kepada Allah dan menjaga bumi sebagai amanahnya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Surah Al-Mu'minun ayat 12-14 mengajarkan kita untuk merenungi proses penciptaan manusia yang merupakan tanda kebesaran dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari saripati tanah hingga menjadi makhluk yang sempurna. Setiap tahap penciptaan manusia adalah bukti yang nyata bahwa Allah adalah pencipta yang maha kuasa. Sebagai manusia, kita diajak untuk selalu bersyukur atas anugerah kehidupan ini dan menggunakannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, mari kita terus belajar dan mengamalkan ajaran Al-Quran dalam setiap aspek kehidupan kita. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa bersyukur, bertakwa, dan memberikan manfaat bagi sesama. Sebelum diakhiri, ada satu quotes yang bisa kita jadikan motivasi, yaitu keindahan hidup akan kamu rasakan ketika kamu mau mensyukuri segala hal yang sudah kamu miliki. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.